Di tengah banyaknya kasus-kasus yang menyangkut nama-nama besar di dunia politik, baik yang tersandung kasus korupsi, penggelapan, suap dengan jumlah nominal yang fantastis, pernahkah kalian terpikir bagaimana mereka bisa lolos melancarkan aksinya selama sekian lama sebelum akhirnya tertangkap? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Tentang Uang. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya banyak anak muda mendapatkan literasi keuangan. Pencucian uang atau money laundering merupakan istilah yang digunakan untuk aktivitas pembuatan aliran dana untuk mengubah uang yang didapat melalui kegiatan ilegal atau melanggar hukum menjadi uang yang aman, dianggap tidak mencurigakan dan bisa dipakai untuk bertransaksi oleh pemiliknya. Kegiatan ini lazimnya dilakukan oleh pelaku kejahatan seperti korupsi, suap menyuap, penggelapan pajak, penjualan senjata perang, penjualan narkoba, bahkan perdagangan manusia, dan masih banyak yang lainnya. Di mana semua aktivitas ini melanggar hukum dan HAM hampir di seluruh negara di dunia. Praktik money laundering sebenarnya bukan hal baru. Pencucian uang sudah ada sejak sistem uang ada, dengan tujuan menghindari kewajiban seperti pajak agar tidak diketahui jumlah kekayaannya, ataupun agar uang hasil usaha yang kotor ini tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi yang paling terkenal merupakan praktik money laundering yang terjadi di United States, yang dilakukan oleh organisasi mafia yang dijuluki Al Capone. Mereka menjalankan banyak aktivitas ilegal seperti perjudian, penjualan narkoba, korupsi, dan berbagai aktivitas lainnya yang melanggar hukum. Namun semua hasil yang didapat disamarkan dengan cara membuat bisnis yang resmi dan sah di mata hukum. Salah satunya adalah perusahaan pencucian pakaian atau laundromat business. Dari sinilah istilah money laundering berasal. Meskipun akhirnya pemerintah Amerika Serikat berhasil mendakwa Al Capone dengan penyelewengan pajak, namun kejahatan lainnya tidak bisa dituntut karena tidak ada bukti yang faktual. Sudah merupakan rahasia umum, jumlah uang yang didapat dari praktik ilegal biasanya amat besar dan bisa dianggap tidak lazim. Apalagi jika pemiliknya tidak memiliki track record pekerjaan yang jelas ataupun memiliki usaha yang membuatnya memiliki penghasilan yang besar. Biasanya, untuk menghindari kecurigaan inilah pencucian uang dilakukan dengan membuat transaksi fiktif seolah-olah yang kotor ini merupakan hasil dari usaha yang bersih. Bila ia merupakan hasil kejahatan, dari mana kelihatan kotornya? Well, secara kasat mata memang tidak nampak. Tetapi uang yang jumlahnya besar dan dikirimkan ke rekening seseorang secara tiba-tiba tanpa track record yang jelas tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan. Misalkan kalian seorang pekerja, gaji bersih kalian dalam sebulan itu 3 juta rupiah. Bila suatu ketika kalian mendapatkan transferan uang sebesar 10 miliar rupiah dari rekening yang tidak dikenal dan terjadi secara berulang-ulang, apakah pihak bank dan petugas pajak tidak curiga? Bisa jadi kalian akan dipanggil ke kantor pajak dan bank terkait untuk menjelaskan asal uang tersebut. Tujuan dari pencucian uang adalah membuat uang dari praktik usaha yang ilegal dan melanggar hukum menjadi legal dan sah di mata hukum. Dengan beberapa metode dan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, para pelaku biasanya akan memalsukan aliran kas uang tersebut. Bisa dengan cara membaginya ke banyak pihak atau tempat, bisa juga dengan melakukan pembelian aset yang minim persyaratan. Ataupun bisa menyimpan uangnya dengan membuat rekening di bank luar negeri. Dengan berbagai skema yang dibuat inilah, para pelaku kejahatan bermaksud untuk menyembunyikan hasil tindak kejahatannya. Membuat simulasi seolah-olah uang yang sangat banyak ini merupakan hasil uang yang resmi dan sah di mata hukum. Aliran kas uang tersebutlah yang biasanya bisa membuat asal uang tersebut ketahuan. Ketika asal uangnya sudah ketemu, maka pihak berwenang bisa menggunakan otoritasnya untuk menyelidiki kondisi sesungguhnya di lapangan. Ketika uang yang dihasilkan berasal dari kegiatan yang melanggar hukum atau ilegal, tentunya hal itu menyalahi aturan. Selain praktik dalam memperolehnya salah, besar kemungkinan pengelolaan dan tujuan penggunaan uang tersebut akan berujung pada hal negatif.
Karena menyadari hal inilah, pihak-pihak yang mengawasi bidang keuangan biasanya akan sangat tegas dan teliti mengawasi aliran kas dana masuk dan keluar yang dianggap tidak lazim. Dikutip dari berbagai sumber, mekanisme pencucian uang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama placement, sesuai dengan namanya yang artinya penempatan. Uang hasil aktivitas ilegal ini dipecah jumlahnya dan ditempatkan ke berbagai aktivitas, usaha, produk, ataupun disumbangkan ke suatu pihak. Dengan tujuan agar uang yang jumlahnya besar ini menjadi lebih kecil dan tidak mencurigakan. Pada proses placement ini, uang yang tadinya besar bisa dipecah ke berbagai pihak seperti perusahaan, usaha pribadi dan kelompok, sampai pembuatan usaha baru. Uang yang masuk akan dikategorikan sebagai investasi, pembuatan deposito, pembiayaan operasional, ataupun berupa keuntungan usaha. Ada juga yang menempatkan uangnya di luar negeri dengan cara membuat rekening bank luar negeri. Bank Swiss adalah salah satu bank yang paling sering dipakai, karena Bank Swiss memiliki otoritas yang kuat dalam melindungi dana nasabahnya. Yang kedua, layering. Pada tahap ini, pelaku akan melakukan pelapisan, membuat beberapa transaksi untuk menutupi aliran kas dana yang masuk. Caranya bisa dengan membeli aset-aset yang harganya lumayan mahal. Bisa juga melakukan pembelian aset tetapi menggunakan nama orang lain. Bisa juga menyebar uangnya ke berbagai belahan dunia, khususnya di negara yang memiliki kriteria tax havens atau negara yang memperbolehkan pemilik instrumen keuangan untuk tidak membayar pajak atas kegiatan usaha dan investasinya. Nah, kalau kalian sering menonton serial TV ataupun drama, mungkin pernah mendengar perusahaan cangkang. Iya, ini adalah salah satu bentuk placement dan layering, yaitu membuat perusahaan fiktif di luar tempat si pelaku tinggal. Kemudian dari perusahaan cangkang ini, uang bisa masuk ke rekening pribadi pelaku dengan dalih investasi. Dan yang ketiga, integration. Yang dimaksud dengan integration di sini adalah ketika uang yang sudah melewati tahap dibuat legal akan masuk ke rekening pribadi pelaku. Dengan ketiga metode ini, uang yang tadinya kotor kini sudah jadi bersih dan legal di mata hukum. Bukan lagi uang yang tidak jelas asalnya, uang yang sudah berhasil dikuasai kembali oleh si pelaku ini biasanya akan digunakan untuk memutar bisnis yang dibuat di awal untuk kebutuhan placement dan layering ataupun membiayai kembali aktivitas ilegal dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Siapa saja yang bisa terlibat dalam prakteknya? Ketika berbicara tindak kejahatan, maka yang terlibat seringkali tidak hanya 1-2 oknum. Pernah mendengar ungkapan seperti ini? Dibutuhkan lebih banyak orang untuk mendukung kebohongan. Nah, hal ini juga berlaku dalam praktik pencucian uang. Oknum-oknum yang terlibat biasanya adalah oknum yang memiliki jabatan dan kekuasaan yang tinggi, ataupun mereka yang bisa memanfaatkan celah-celah dalam seni hukum dan legalitas. Aku, kamu, dan kita semua memiliki potensi untuk melakukan teknik pencucian uang. Tetapi hal ini perlu kita waspadai agar kita tidak ikut terlibat dalam praktiknya. Dan kedepannya tidak akan ada lagi praktik pencucian uang yang merugikan negara dan rakyat. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menjelaskan praktik pencucian uang atau money laundering. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.